Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berjumpa kembali. Kita membaca kembali Sirah Nabawiyah, membaca jejak Rasul dalam berdakwah. Kemarin kita sudah membahas tentang bangsa Quraisy yang tetap menolak ajakan Nabi. Mereka benar-benar memiliki kesombongan, arogansi yang luar biasa, sehingga menolak ajakan kebenaran meskipun mereka tahu tentang kebenaran itu. Kenapa bukan mereka yang menjadi nabi? Kenapa seorang Muhammad itu yang menjadi salah satu yang menjadi masalah bagi mereka? Kemudian apa lagi yang menjadi penyebabnya? Kenapa mereka menolak selain sombong? Mereka menolak ajakan Nabi, mereka menolak ajakan Islam karena mereka masih memegang teguh kepercayaan nenek moyangnya yang sudah sangat terbuai, terlena, sesat, dan fanatik padanya. Mereka mempertahankan kepercayaan itu karena kepercayaannya itu telah membuat mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Seorang Walid bin Mughirah, mereka telah mendapatkan sebuah kekuasaan, kekuatan, kemegahan karena telah menjaga tradisi leluhurnya. Jadi itu yang membuat mereka kokoh atau teguh menolak ajakan-ajakan Nabi. Mereka juga ajaran-ajaran ataupun kepercayaannya itu sudah melampaui batas. Perbuatan maupun perkataannya itu sangat-sangat buruk sekali. Sudah melampaui batas. Segala perbuatan maksiat itu terjadi saat itu. Bahkan melihat ataupun memperlakukan seorang perempuan sangat tidak menghargai sekali. Bahkan cara berpakaiannya juga sangat tidak berperadaban. Bahkan mereka sebelum ajakan Islam, mereka bangsa Quraisy tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Mereka lakukan turun-temurun mengikuti nenek moyang mereka yang diyakini melakukan atas perintah Allah. Mereka menyeleweng, mereka meninggalkan ajaran yang telah diberikan oleh Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail. Dan mereka juga menjadikan Allah itu alasannya. Bahkan mereka melakukan tradisi ini, melakukan tradisi-tradisi yang buruk ini itu karena perintah Allah. Mereka berdalih seperti itu. Dan masih banyak lagi kefanatikan yang terjadi terhadap hal-hal terkait dengan penyembahan berhala dan kezaliman-kezaliman yang lain. Nabi Muhammad turun itu hendak ataupun ingin membersihkan itu semuanya, membersihkan akidah mereka dan kefanatikan mereka, mengembalikan ajaran Nabi Ibrahim ke akidah yang benar, ke tauhid yang benar, tidak ada berhala-berhala ataupun perlakuan-perlakuan yang buruk saat masa jahiliyah.
Dan banyak lagi sebenarnya hal-hal yang telah dilakukan oleh kaum mereka di masa yang disebut jahiliyah. Mereka juga banyak melakukan hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas, yang mungkar, dan akhirnya tersesat mereka. Mereka terlalu memahami kitab-kitab yang sebelumnya dengan tambahan-tambahan, apalagi kemudian sudah terpengaruh dengan pandangan-pandangan Yahudi, sehingga mereka semakin kuat untuk menolak kehadiran Rasulullah ini. Mereka menolak bahkan mereka juga salah menilai tentang ahli kitab ini. Para ahli kitabnya juga sudah banyak yang tidak murni. Hanya beberapa orang yang masih meyakini tentang kehadiran Nabi Muhammad, dan mereka beriman, seperti Warokoh. Sebenarnya kan sebelum adanya Bi'tsah, para ahli kitab itu juga sudah banyak membicarakan, tapi barisan Quraisy lalai dan bersikap acuh kepada kabar itu. Kenapa mereka lalai? Ya karena mereka sudah bermegah-megah ria dan asik dengan tradisinya dan asik dengan kehidupannya. Mereka selalu bernafsu untuk selalu memperkuat duniawi mereka. Mereka berbangga dengan kepemilikan yang dimiliki itu. Dan ada ingin mempertahankan status quo mereka. Mereka saling memamerkan harta mereka, anak-anak mereka. Mereka disibukkan dengan berbangga-bangga dengan harta dan berbanyak-banyak yang dimilikinya. Mereka disibukkan dengan kecintaan-kecintaan duniawi yang tidak berkesudahan itu. Mereka selalu terbuai dengan materi-material, terbuai dengan harta-harta, sehingga tidak mengindahkan akhlak, tidak mengindahkan akidah yang benar. Bangsa Quraisy terlalaikan dengan dunia, terbuai oleh keindahan dunia. Mereka merupakan akhirat, bahkan dunianya menjadi tujuan utamanya, sehingga mereka melupakan ada kehidupan di akhirat nanti. Makanya beberapa ayat Al-Quran yang turun ketika sudah diberikan ketegasan adanya keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian Nabi dan Rasulnya. Yang kedua adalah percaya pada hari akhir, karena mereka sudah melupakan. Mereka sudah lupa kalau ada hari akhir. Mereka hanya fokus pada keduniawian, hanya fokus pada harta benda saja. Itulah yang membuat mereka sombong. Mereka berbangga-bangga, cinta kepada pamor, condong kepada dunia, berbangga-bangga, bermegah-megahan, dan menyibukkan diri dengan segala bentuk kelezatan dunia dan segala hal yang akan mendorong kepada kemewahan,
Semua itu menjadi sebab seseorang berpaling dan menolak kebenaran. Kesombongan-kesombongan itulah yang membuat mereka semakin membatu, semakin tidak ingin berubah, semakin menolak ajakan Rasulullah untuk memperbaiki akhlaknya. Dan puncaknya adalah mereka menolak kebenaran demi mempertahankan apa yang telah terbiasa dimilikinya itu. Oleh karena itu, mari kita hati-hati pada duniawi, berhati-hati terhadap dunia ini, berhati-hati pada kemewahan-kemewahan, berhati-hati kepada kekuasaan ataupun kenikmatan yang itu bisa melenakan diri kita, karena itu akan mendangkalkan hati kita. Selain mereka karena mempertahankan tradisi ataupun kemewahan yang ada dalam dirinya, penolakan mereka terhadap ajaran Rasul juga karena mereka telah menyembah berhala. Mereka membiarkan hal-hal buruk terjadi. Kezaliman sudah terakar pada diri masyarakat saat itu. Kisah adanya sebuah kesepakatan hilful fudul itu adalah sebuah kesepakatan agar melindungi sebuah bani, sebuah kelompok tertentu. Dalam sebuah kesepakatan itu mereka menyepakati, tolonglah saudaramu, baik ia terjalimi maupun menjalimi. Sebenarnya kesepakatan ini bagus sekali, ya, karena mereka melihat kalau tidak ada kesepakatan ini, itu pasti akan terjadi seperti hukum rimba. Siapa kuat akan menang, siapa lemah akan ditindas. Saya kira ini yang paling utama dan paling membuat mereka tidak bisa menerima ajaran Nabi. Seperti dalam surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzihum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, orang-orang yang berbuat riya dan enggan dengan barang-barang yang dimilikinya. Kira-kira seperti itu yang membuat mereka bersombong, dan mereka juga dinyatakan oleh Allah mereka selalu mendustakan agama. Padahal Al-Quran mengajak untuk berpikir setelah mereka mendapatkan nikmat, tapi justru kekufuran yang dilakukan. Mereka juga menghardik anak yatim. Seorang Nabi Muhammad, anak yatim dihardik juga, mengintimidasi. Mereka juga tidak peduli dengan orang miskin. Jiwa kemanusiaannya hilang, kepeduliannya terhadap sesama hilang.
Mereka hanya riak-riak saja yang dilakukan. Kesombongan-kesombongan. Mereka tidak ingin mengikuti ajaran Nabi. Mereka tidak mau diajak sholat karena kesombongannya itu. Karena mereka merasa sudah mendapatkan atau menyembah berhala. Yang terakhir, kenapa mereka menolak selain menyembah berhala, adalah karena mereka benar-benar memiliki ambisi kekuasaan dan cinta kedudukan. Orang Quraisy takut kedudukannya akan hilang karena mereka sudah mengakar dan menguasai jazirah Arab. Kabilah-kabilah di jazirah Arab menitip Tuhan mereka di Makkah, berhala mereka di Makkah. Kabilah-kabilah kecil takut kehilangan sokongan dari kabilah-kabilah yang besar. Itulah yang membuat mereka menolak munculnya Islam, karena ketakutan kehilangan pamor atau kehilangan prestis yang mereka dapatkan saat itu. Jadi kita juga tidak diperbolehkan cinta kedudukan, cinta kepada sebuah jabatan, karena itu akan melenakan dan akan menutup kebenaran ataupun kebaikan yang harus kita lakukan. Ketika kita cinta terhadap kedudukan dengan disertai rasa tamak untuk memperolehnya, itu akan menghilangkan nilai-nilai yang baik. Itu akan menyingkirkan yang seharusnya dilakukan dengan baik. Itu akan membutakan yang seharusnya dilihat dengan benar. Sebenarnya rasa cinta terhadap kedudukan ataupun jabatan itu bukan terletak pada kepemilikannya, bukan. Namun karena ketamakan hati untuk mendapatkannya. Sehingga jika memiliki kesempatan untuk meraih dunia atau akhirat, maka dunia akan dipilihnya. Hingga akhirnya mereka melanggar dan menabrak nilai-nilai agama demi untuk mencapai atau mendapatkannya. Salah satu ciri-cirinya dari cinta pada kedudukan adalah ketamakannya terhadap sebuah kedudukan, kerakusannya terhadap kepemimpinan, dan senang menampakkan diri, menyombongkan diri, nyohor, padahal ia dapat menghancurkan, padahal itu semuanya dapat menghancurkan kehidupannya, justru dapat meruntuhkan keimanannya, dapat meruntuhkan nilai-nilai baik dalam dirinya. Dan cinta terhadap kedudukan ini fitnahnya lebih besar daripada cinta pada dunia. Jadi tamak itu sangat bahaya dalam kehidupan kita. Gara-gara tamak kita bisa hancur tatanan kehidupan kita, persaudaraan bisa hancur, dan seterusnya. Cinta kepada dunia itu akan membuat hati kita menjadi hitam, menjadi buta. Karena tamak itu tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Bahkan ketika manusia memiliki satu bukit emas, maka ia akan tetap mengharap yang kedua. Kalau tamak kepada ilmu, ingin mencari ilmu, terus mencari ilmu, itu mungkin positif, bisa. Selain ketamakan ataupun selain kecintaan kepada dunia, mereka juga menolak, alasannya adalah persaingan kabilah.
tamak, ambisi, dan cinta kedudukan memang menjadi penyebab. Dan mereka tidak ingin kabilahnya yang sudah kuat, kabilahnya yang sudah hebat, itu kemudian runtuh ataupun menjadi kecil ketika kabilah yang lainnya, yang di situ ada Nabi Muhammad, itu menjadi kabilah yang moncer, kabilah yang unggul. Itu dia tidak terima. Dalam diri mereka juga ada hasad dan dengki. Karena persaingan kabilah ini akhirnya mereka menjadi dengki, menjadi tidak melihat sisi positifnya. Mereka melihat sisi-sisi yang itu adalah sisi yang tidak baik semua dilihatnya. Dan banyak sekali dampak-dampak dari sifat dengki dan hasud ini. Mereka benar-benar dirasuki dengan hawa nafsu, dengan penyakit-penyakit hati yang susah diobati, seperti sombong, ujub, cinta dunia. Itu semuanya hanya mengikuti hawa nafsu mereka semua. Padahal kita tahu bahwa dakwah Islam adalah dakwah perbaikan dan kesetaraan untuk semuanya, tidak membeda-bedakan budak, bangsawan atau orang terpelajar, tidak membeda-bedakan, semuanya sama. Karena apa? Karena di mata Allah orang yang paling bertakwa yang paling unggul, bukan orang yang paling kaya. Dakwahnya juga tidak membedakan ras. Justru dakwah pembebasan terhadap nafsu dan menghilangkan penyakit-penyakit hati seperti hanya tadi sombong, ta'ajub, hasad, dengki, itu semua yang ingin dihilangkan dalam dakwah Nabi ini. Makanya dalam jihad perang, dalam sebuah ungkapan Nabi menyatakan bahwa ketika setelah selesai perang, kita sudah selesai perang yang satu ini, tapi kita akan menghadapi jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Karena sebenarnya bukan perang itulah yang paling utama dalam dakwah Nabi, tapi justru memerangi hawa nafsu. Karena apa? Karena penyakit hati dalam yang dihasilkan dari hawa nafsu itu menghalangi sebuah kebenaran. Kenapa? Karena hati itu bertugas membaca ayat-ayat Allah. Jika hati rusak, ayat-ayat yang tidak akan dapat dibaca olehnya. Jika hati rusak, maka ayat yang maksudnya damai pun akan menjadi rusak. Bahkan hati yang sangat rusak sekali itu bisa memunculkan kekufuran. Semuanya terhijab sehingga tidak mendapatkan sebuah nur, sebuah cahaya. Sehingga mereka bisa melihat sesuatu yang benar menjadi salah dan melihat salah menjadi benar. Terbalik-balik. Dan itulah yang terjadi dalam diri bangsa Quraisy saat itu. Bahkan sosok seperti Abu Jahal itu berkata kepada Nabi, sesungguhnya kami bukan mendustakan kamu, tapi kami mendustakan ajaran yang kamu bawa. Itu juga sangat luar biasa, saking sombongnya sekali. Abu Jahal justru menafikan kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Karena apa? Karena hatinya sudah sangat busuk, hatinya sangat kotor sekali sehingga tidak bisa melihat sebuah kebaikan, tidak bisa melihat sebuah kebenaran. Jadi hati itu sangat penting sekali
Makanya dalam ayat-ayat awal kita diminta untuk membersihkan hati, tazkiyatun nafas, agar kita bisa menerima sebuah kebenaran dengan indah, agar kita bisa menghindari hati kita menjadi hitam, hati kita menjadi tertutup, sehingga kita tidak bisa mendapatkan hidayah, kita tidak bisa mendapatkan sebuah cahaya dari nur Islam. Oleh karena itu, mari kita menjaga hati kita, mari kita membersihkan hati kita agar terus disinari Al-Quran, agar terus bisa mendapatkan pesan-pesan Al-Quran, agar terus bisa mendapatkan cahaya Nabi Muhammad untuk terus berjuang, meneruskan perjuangannya, dan juga melanjutkan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh ulama-ulama kita semuanya. Oleh karena itu, ketika kita di pesantren, yang dilakukan pertama adalah mengolah hati, mengolah akhlak. Agar apa? Agar semuanya barokah. Karena tanpa barokah, ilmu apapun itu menjadi sia-sia. Karena itu, mari kita terus mencari berkah, mencari keridhaan dari Allah, mencari sebuah ilmu untuk menuntun hati kita menjadi hati yang jernih, akhlak yang mulia, sehingga kita bisa meneruskan perjuangan dengan belajar Sirah Nabawiyah, dengan kita membaca kembali jejak Rasul. Kita akan makin kokoh iman kita akan makin termotivasi perjuangan kita, dan semoga kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah Allah untuk terus meneruskan perjuangan Rasulullah yang sudah banyak pelajaran yang kita dapatkan mengenai berbagai hal, rintangan-rintangan, berbagai hal kecamuk hati, menyikapi orang-orang sombong, menyikapi orang-orang yang hasut. Tapi Allah selalu menuntun Nabi Muhammad, selalu memberikan petunjuk Nabi Muhammad, selalu memotivasi jangan pernah menyerah. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya Nabi Muhammad yang terbaik. Semoga kita terus menjadi barisan dari beliau, barisan jamaah beliau ketika nanti di akhirat kelak, dan dimasukkan bersama-sama ke jannah dan di sisinya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.